2. Adik-adik jangan lupa siapkan alat tulisnya, Alkitab, dan terutama hati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini karena kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami mau berdoa Tuhan buat Pelangi Sipayung yang akan membacakan firman Tuhan dan Kak Risna yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan membaca Alkitab. Jadi adik-adik persiapan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita ulangi sekali. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang dibacakan oleh Pelangi Sipayung. Pembacaan firman hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon Raja orang Amori yang diam di Heshbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas. Daripada mereka 60 kota seluruh wilayah Argob kerajaan Og di Basan. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Ya, adik-adik, coba kakak tanya, tadi pagi adik-adik ada perintah nggak? Atau ada nasihat nggak dari orang tua? Ya, pasti ada ya. Sekarang dari Alkitab yang kita baca tadi, itu dari ayat pertama tentang ajaran dan perintah. Yaitu apa? Yaitu nasihat, petunjuk, dan aturan yang disampaikan orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, misalkan adik-adik tidak melakukan perintah orang tua itu sesuai dengan firman Tuhan, rugi nggak? Pasti rugi. Apa akibatnya? Adik-adik nanti kalau tidak taat, pasti hidup adik-adik akan susah, akan sedih. Karena apa? Karena adik-adik tidak mau mendengarkan ajaran dan perintah orang tua. Karena apa?
Karena ajaran dan perintah orang tua itu harus kita dengar, karena itu adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, terus adik-adik lihat ayat ketiganya tentang kasih dan setia. Ya, kasih dan setia itu apa ya artinya ya? Ayo, tahu nggak artinya adik-adik kasih dan setia? Itu artinya kita bisa menjadi anak yang taat kalau kita mau rajin, tidak bosan, ataupun ditegur orang tua itu tidak marah-marah. Itu artinya kasih dan setia. Adik-adik, kakak punya video, yuk kita lihat bersama-sama. Felix, tolong ambilkan mama minum, nak. Ya, Ma. Mama mau pergi sebentar, nak. Tolong nanti kerjakan tugas yang diberikan guru ya. Iya, Ma. Nah, adik-adik tadi sudah lihat video apa yang telah terjadi yang dilakukan anak sama mamanya. Nah, sekarang kakak tanya, contoh yang anak yang penuh kasih nggak yang dari video tadi itu? Pasti jawabannya apa? Tentu tidak, karena dia tidak punya jawaban yang tidak sopan sama orang tuanya. Kapan di saat orang tuanya menyuruh atau minta tolong, dia marah-marah, membentak orang tuanya. Sekarang kakak tanya, anak yang taat itu melakukan ajaran dan perintah karena apa? Coba adik-adik jawab. Ini adik kakak kasih dua jawaban. Terpaksa disuruh atau sayang orang tua. Ayo pilih. Pasti kita sayang orang tua. Terus kalau anak yang taat itu melakukan segala ajaran dan perintah dengan ada dua jawaban ini, jadi tinggal pilih. Setia dan rajin atau bosan disuruh. Pasti kita jawab setia dan rajin. Nah, adik-adik, berarti anak-anak yang taat dengan ajaran perintah Tuhan itu harus apa? Pertama, mendengarkan ucapan orang tua sampai selesai. Nah, jangan sampai orang tua belum selesai menyampaikan sesuatu, adik-adik sudah langsung lari, lari kemana-mana ataupun pergi main. Kedua, menjawab iya dengan orang tua dengan sikap sopan, tidak bentak-bentak ataupun marah-marah. Yang tiga, lakukan ajaran dari perintah Tuhan sekalipun orang tua itu tidak melihat. Contoh, misalkannya mama bilang sama kita, "Abang, nanti mama pergi sebentar. Jangan terlalu main HP lama-lama." Apa jawabannya? Iya, Mama. Ternyata di saat mamanya pergi, dia tidak ingat waktu, asik diam dengan main HP. Dalam pikirannya, kan mama pergi, mama nggak lihat kalau saya main HP lama-lama, ya kan? Nah, makanya apapun yang diperintahkan orang tua itu, walaupun orang tua itu tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi harus kita patuhi, harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita mau mengikuti ajaran dan perintah orang tua sesuai dengan firman Tuhan yang ingin kita sampaikan. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah kakak sampaikan, kakak punya aktivitas di rumah, kakak minta tolong dikerjakan. Pertanyaannya, sebutkan 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang taat pada ajaran dan perintah Tuhan. Kakak ulangi sekali ya.
Sebutkan 3 yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang taat pada ajaran dan perintah Tuhan. Tugasnya setelah diselesaikan, tolong dikirim ke grup family. Terima kasih. Adik-adik, kita mau berdoa. Jadi kakak minta kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan ajarin kami, supaya kami mau mendengarkan segala ajaran dan perintah yang diperintahkan orang tua kepada kami, karena itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga selalu menyertai. Jika mereka sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, karena kami yakin dan percaya Engkaulah dokter segala dokter. Bapa yang baik, pada saat ini juga ya Bapa, dalam diri kami ada kerinduan ya Bapa, untuk bersama-sama beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tetapi karena keadaan sekarang ya Bapa, karena bangsa dan negara kami lagi dilanda musibah COVID-19 ya Bapa. Ya Bapa, kiranya musibah ini ya Bapa cepat berlalu, sehingga kami dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami. Bapa yang baik, kami juga mendoakan orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitasnya. Bapa yang baik, kami juga teringat akan salah dan dosa kami, mungkin dalam pikiran kami, tingkah laku kami, ataupun perbuatan kami, kiranya Engkau mengampuni sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ya Bapa, dan dengarkanlah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, lalu masukkan amplop dan berikan kepada orang tua agar orang tuanya mengantarkan ke gereja. Kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, karena kami telah mengumpulkan persembahan.
Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk selalu taat, mendengarkan segala perintah Tuhan dengan mendengarkan ucapan orang tua, tidak berkata yang kasar ataupun keras kepada orang tua, dan mendengarkan dan melakukan ajaran Tuhan kepada kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita akan bernyanyi Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan berdoa. Kakak minta adik-adik bersikap berdoa yang baik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar akan segala perintah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa